Mendengar ini, Qin Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Dia segera melihat tubuh Molly yang hampir terbelah dua, dan tubuhnya yang berdarah. Apa yang kau lakukan lagi, dasar bocah? Qin Chen mengerutkan kening, kenapa kau jadi kacau begini? Molly tertegun, menatap tubuhnya yang hampir terbelah dua, dan tahu bahwa dia tampak menyedihkan sekarang, jadi dia buru-buru mengaktifkan inti jurang dalam tubuhnya. Setan Qin, bukan itu yang kumaksud. Luka-luka di tubuhku palsu. Molly berkata dengan tergesa-gesa. Dengan suara berdengung, aura mengerikan dari keluarga kerajaan abis menyapu, dan tubuh Molly, yang terbelah menjadi dua, langsung sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu bahkan mengejutkan Qin Chen. Orang ini, setelah bertemu dengan kekuatan jurang, bagaikan ikan di air. Qin Chen diam-diam merasa kagum. Bahkan dia sendiri kagum dengan kecepatan perbaikan ini. Hanya dalam sekejap, luka-luka di tubuh Molly sembuh, dan aura mengerikan seorang kaisar dewa tingkat menengah memenuhi udara, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Hei, kultivasimu. Pada saat ini, Qin Chen merasakan aura kaisar dewa pada Molly, dan matanya bersinar. Apakah kamu sudah mencapai tingkat kaisar dewa? Mata Qin Chen berbinar, dan dia tampak sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya bersemangat. Melihat ekspresi Qin Chen, Molly merasa seolah-olah dia telah menyesap air es di hari-hari terpanas di musim panas. Semua pori-pori di tubuhnya membesar karena senang. Hehe, Raja Iblis Qin, kau benar. Kaisar dewa ini telah membuat terobosan. Aku tidak hanya menerobos alam kaisar dewa, aku juga langsung melangkah ke tahap tengah kaisar dewa. Sayangnya, bakatku terlalu tinggi, yang juga membuat pusing. Kultivasiku telah meroket terlalu cepat dan aku bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi. Molly menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat berbicara, dan ekspresinya sok seperti yang seharusnya. Engah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya dingin tiba-tiba menyambar, dan dengan desisan, sepotong daging terputus dari dadanya, dan aliran darah segera menyembur keluar darinya. Iblis Qin, apa maksudmu dengan ini? Molly menatap daging dan darah yang hilang di dadanya, wajahnya bingung. Jangan bicara omong kosong, biarkan aku merasakan betapa kuatnya darah keluarga kerajaan abis di tingkat kaisar dewa tingkat menengah. Qin Chen berkata dengan tidak sabar. Kesadaran spiritualnya telah merasuki potongan daging dan darah ini. Berdengung. Dalam sekejap, aura yang begitu mengerikan hingga membuat jantung Qin Chen berdebar-debar terpancar dari kedalaman potongan daging dan darah itu. Jejak aura mengerikan ini sangat halus, karena itu hanyalah jejak daging dan darah Molly, tetapi Qin Chen dapat dengan jelas merasakan kengerian yang tersembunyi di dalamnya. Perasaan ngeri ini bahkan lebih besar daripada sosok berdimensi tinggi di jurang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hebat. Seperti yang diharapkan dari keluarga kerajaan jurang. Kekuatan mengerikan seperti itu terkandung dalam jejak daging dan darah. Qin Chen terkejut. Ketika dia ingin merasakannya lagi, aura jurang dalam jejak daging dan darah ini perlahan menghilang. Tidak ada lagi. Qin Chen mengerutkan kening lalu mengangkat tangannya lagi. Sial. Molly terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, sepotong daging tiba-tiba menghilang dari dadanya. Jika sebelumnya hanya sedikit yang hilang, sekarang ukurannya hampir sebesar telur puyuh. Sialan, Demon Qin, apa yang kau lakukan? Aku sekarang adalah kaisar dewa tingkat menengah. Apakah ini sikapmu terhadap para seniormu? Molly tercengang. Apa senior? Aku belum pernah membunuh kaisar dewa tingkat menengah sebelumnya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik Molly dengan jijik. Lagi pula, jangan bilang kalau sekarang kau hanya kaisar dewa tingkat menengah. Bahkan jika kau menjadi kaisar dewa tingkat tinggi, kau akan selalu menjadi iblis kecil di mataku.
Iblis kecil, kecil. Mata Molly membelalak dan wajahnya memerah. Ini terlalu memalukan, bukan? Aku hebat. Molly ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Qin Chen. Jangan berisik, biarkan aku menyerap kekuatan keluarga kerajaan abis di tubuhmu dan melihat apa perbedaannya dengan kekuatan abis biasa. Setelah mengalami pertarungan sebelumnya dan terobosan Molly, Qin Chen langsung mengerti bahwa alasan mengapa dia terjebak di puncak Kaisar Dewa setengah langkah memang karena kurangnya kekuatan abis. Namun, aura jurang yang dipancarkan oleh sosok menjulang tinggi di jurang sebelumnya tidak cukup murni, menyebabkan aura di tubuh Qin Chen bergejolak, tetapi dia tidak dapat membuat terobosan. Sekarang setelah dia melihat Molly, anggota keluarga kerajaan abis yang telah menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat menengah, Qin Chen tentu ingin mencobanya. Berdengung. Di depan Molly, Qin Chen tiba-tiba memasukkan aura keluarga kerajaan abis dalam potongan daging dan darah ini langsung ke tubuhnya sendiri. Sial, iblis Qin ini tidak akan menganggap dirinya sebagai kantong darah, kan? Melihat ini, mata Molly berubah menjadi hijau, seluruh tubuhnya terasa dingin, dia menjepit kakinya, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Di sisi lain, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya. Ledakan. Aura mengerikan yang membuat daging dan darah Qin Chen bergetar menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Meskipun aura jurang dalam daging dan darah Molly tidak terlalu kuat, ketika memasuki tubuh Qin Chen, itu seperti wabah paling mengerikan di dunia. Itu menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen dalam sekejap dan mengamuk di sekujur tubuhnya. Apa? Kekuatan ini terlalu kuat, bukan? Wajah Qin Chen berubah warna, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan. Meskipun gumpalan aura abis royal ini tidak banyak, namun daya rusaknya jauh lebih mengerikan daripada polusi mayat hidup dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup sebelumnya. Bahkan tubuh struktur abis milik Qin Chen tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Ledakan. Kekuatan keluarga kerajaan jurang dalam daging dan darah Molly terus merajalela dan mengalir deras ke seluruh tubuh Qin Chen. Apakah orang ini Molly begitu menular? Wajah Qin Chen berubah. Yang mengejutkannya adalah bahwa semua kekuatan dalam tubuhnya tidak dapat sepenuhnya menahan invasi kekuatan kerajaan jurang. Dalam sekejap, lautan jiwanya tercemar, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kematian total. Racun yang sangat kuat. Qin Chen tercengang. Iblis Qin, kau baik-baik saja. Molly awalnya berdiri di samping, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ketika dia melihat perubahan aura Qin Chen, dia buru-buru melangkah maju dengan gugup, indera spiritualnya menyebar. Setelah merasakan perubahan pada Qin Chen, dia tercengang. Apakah iblis Qin terkontaminasi oleh kekuatan jurangku? Molly terkejut sekaligus senang. Apakah kekuatan jurangnya benar-benar sekuat itu? Iblis Qin, apakah kau membutuhkan bantuanku? Molly berkata dengan heran sekaligus gembira. Meskipun dia mengatakan ini, dia sangat bangga di dalam hatinya. Hehe, iblis Qin ini telah mengikat dirinya dalam kepompong, kan? Apakah dia berani bersikap sombong di hadapanku di masa depan? Berpikir dalam hatinya, Molly hendak menyentuh tubuh Qin Chen dengan tangan kanannya untuk membantunya melarutkan polusi dari jurang. Tepat pada saat ini, ini hanya polusi jurang, mengapa aku butuh bantuanmu? Kekuatan guntur. Sinar petir tiba-tiba meledak dari pupil mata Qin Chen yang gelap. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen, seperti matahari yang terik menyinari salju putih, langsung menyapu bersih polusi keluarga kerajaan abis di tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan abis murni, dan menyatu kembali ke dalam tubuh Qin Chen. Sial! Tangan Molly yang terulur tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajahnya.